Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Senin 9 Mei 2022, hari biasa pekan keempat Paskah, menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, pada hari ini Tuhan Yesus menyatakan kepada kita dalam sabdanya demikian, di mana Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai pintu. Dikatakan dalam ayat yang ke-9, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Saudara-saudariku yang terberkati, para gembala pada masa itu sudah terbiasa tidur bersama kawanan domba gembalaan milik mereka. Gembala biasanya membuat kandang domba tembok sekeliling dengan tinggi lebih kurang 1 meter. Tembok sekeliling itu dibuat tingginya itu sekitar 1 meter. Lalu di atasnya itu dibuat atap, dan atap di atas atapnya biasanya diberi semak berduri sebagai pelindung dari panas dan dingin malam. Selain itu pula untuk menghindari terjangan hewan-hewan buas seperti serigala dan hewan buas lainnya. Nah, ketika sudah dibuat tembok sekeliling, ada bagian tembok yang dibuat sekitar sebagai pintu masuk dalam kandang itu kurang lebih 1 meter. Nah, biasanya tembok kandang domba sekeliling itu disisakan 1 meter kurang lebih untuk pintu masuk dan pintu keluar bagi domba-domba itu. Nah, biasanya tiap malam para gembala akan tidur sambil berdiam menyalakan api, tidur di pintu itu, persis di pintu dari kandang domba miliknya itu. Maka tadi ketika Tuhan mengatakan dan mengumpamakan dirinya sebagai pintu, tentu ada maksud di balik yang Tuhan katakan, di mana tadi Tuhan katakan demikian, kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu." Dengan menyatakan dirinya sebagai pintu kepada domba-domba, Tuhan kita Yesus Kristus
ingin menegaskan sisi kepemimpinannya, sisi leadership-nya atas domba-domba yang menjadi miliknya dan dipercayakan kepadanya. Maka hanya melalui dia, yaitu gembala, yaitu pintu, yang adalah pintu satu-satunya kepada domba, domba-domba dalam satu kawanan itu selamat dan mengalami kegembiraan kekal. Di mana Yesus ingin meyakinkan kita semua bahwa barang siapa masuk dan keluar melalui dia sebagai jalan kebenaran dan hidup akan menemukan keselamatan dan sukacita kekal. Semoga saudara-saudariku yang terberkati, kita dengan setia mengikuti Sang Gembala Utama Yesus Kristus Tuhan, supaya kita tidak tersesat, supaya kita selamat, supaya kita mengalami sukacita dan kebahagiaan kekal kelak. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Tuhan kami, semoga kami tetap setia mengikuti Engkau Sang Gembala kami. Semoga di dalam suka dan gembira kami tetap ingat dan bersyukur kepadamu. Dan di saat suka dan susah kami tetap punya waktu untuk mendekatkan diri dan terbuka pada sapaan kasih-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Gembala kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.